Ya, terima kasih semua listener. Anda masih bersama kami di Makassar Insight ya. Untuk topik kita hari ini, nasib anak korban pandemi butuh pendampingan ya. Tadi kita juga sudah mendengarkan bagaimana pemaparan ya dari Kepala Dinas DP3A Kota Makassar. Jadi untuk meringankan beban psikis dari anak-anak yang orang tuanya meninggal karena terpapar COVID-19, ini perlu pendampingan jangka pendek, kemudian jangka panjang juga diperlukan ya. Kita akan kembali lagi ya sebentar bersama Mbak Tika, tapi sebelumnya saya mau ke Pak Irfan dulu. Siap. Pak Irfan. Jadi seperti yang diinformasikan oleh Bu Kadis tadi ya, jadi ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja ya, tapi tugas dari semua pihak ya, apalagi untuk pendampingan ya terhadap anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya. Dari untuk kasus seperti ini sebelumnya, apakah memang dari pemerintah sebelumnya itu sudah membentuk suatu lembaga sendiri yang memang memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang orang tuanya meninggal karena COVID-19, atau sebelumnya memang pemerintah sudah ada membentuk suatu badan tersendiri, Pak? Siap. Pak Irfan. Jadi untuk pemerintah sendiri di awal pandemi itu memang sudah membentuk tim khusus, namanya tim edukasi. Jadi ketika ada kasus kematian di rumah sakit misalkan, rumah sakit berkoordinasi ke tim provinsi, dan tim provinsi itu biasanya terdiri atas beberapa tim. Ada tim pemulasarannya yang mengangkat jenazahnya, yang mengurus jenazahnya sampai ke Macanda. Terus biasanya dalam tim pemulasaran itu ikut juga tim edukasi yang mengedukasi keluarga dan memberikan informasi terkait ini dan sebagainya, administrasi kematian dan sebagainya. Terus yang ketiga biasa ada tim rohaniawan. Jadi masing-masing agama akan didampingi oleh rohaniawannya masing-masing. Nah, yang kurang dari tim itu yang saya katakan tadi, yang saya sarankan tadi, bahwa tidak adanya tim khusus untuk pendampingan terhadap anak. Ya, baik itu pendampingan jangka pendek maupun pendampingan jangka panjang seperti yang dikatakan Ibu Tika tadi, Mbak Tika. Terus mendengarkan tadi yang disampaikan oleh Bu Kadis DP3A itu sudah sangat baik, dan program yang tentunya ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Semoga itu bisa jalan dengan maksimal. Apalagi sudah masuk tahap assessment. Saya harapkan itu menjawab kegelisahan para relawan terkait dengan penanganan kepada anak yang ditinggal oleh orang tuanya. Seperti itu, Mbak Mesa. Oke. Saya ke Mbak Tika. Ya, ini melanjutkan ya. Yang diinformasikan tadi oleh Pak Irfan gimana nih? Oke, kalau dari sisi saya sendiri sih, terkait misalnya, ini kan sudah prosesnya seperti yang Ibu Aci sudah sampaikan tadi, adalah asesmen, dan kemudian selanjutnya adalah tahapan penanganannya tersendiri. Nah, yang perlu dilakukan adalah sebenarnya ketika untuk anak-anak itu perilakunya mungkin akan sedikit lebih berbeda gitu. Makanya seperti yang Pak Irfan sampaikan, memang perlu dibentuk sebuah tim untuk khusus menangani anak-anak, karena di dalamnya itu para tim-tim ini harus dilatih terlebih dahulu. Misalnya yang pertama, anak-anak itu perlu dulu untuk dikenalkan emosinya. Tadi Mbak Mirsa bilang mereka bagaimana tahu menyesal, bagaimana dan sebagainya. Nah, memang oleh karena itu untuk di awal intervensi adalah anak-anak diperkenalkan dulu dengan yang namanya emosi. Ini loh namanya marah, ini namanya sedih, ini namanya kecewa, ini namanya penyesalan. Agar mereka lebih mudah mengekspresikan perasaannya. Selama ini yang terjadi adalah anak-anak diam karena mereka tidak tahu menamai apa yang mereka rasakan. Nah, itu yang penting harus diketahui oleh para pendamping anak-anak nanti dan juga orang tua sambungnya. Seperti itu. Dan yang kedua yang perlu diketahui adalah bahwa setiap anak prosesnya berbeda-beda. Untuk healing dengan traumatik
kehilangan ini gitu ya. Jadi kita tidak bisa membandingkan satu anak dengan anak yang lain. Kenapa dia cepat sekali sembuhnya, cepat sekali bahagianya, yang ini masih terus terlarut dengan kesedihannya seperti itu. Kan padahal setiap orang dinamikanya, setiap orang berbeda. Anak-anak apalagi, mereka caranya mereka menghadapi suatu masalah berbeda gitu. Mereka dibesarkan dengan metode yang berbeda. Anak kembar saja cara untuk menghadapi sebuah masalah berbeda. Nah, makanya kita lebih fokus kepada proses anak tersebut dan tidak membandingkan proses itu dengan anak yang lainnya. Seperti itu. Kita dampingi prosesnya dari awal sampai akhir, kita lihat prosesnya seperti apa. Karena sebenarnya goals-nya itu adalah bagaimana anak-anak ini bisa resilient lagi, bisa berdiri lagi. Bukan kepada mereka tidak sedih lagi, bukan. Goalsnya bukan di situ, karena namanya juga kehilangan orang tua. Tiap kita ingat kita akan sedih. Tapi kemudian bagaimana ketika anak-anak ini ketika mengalami kesedihan itu, mereka tahu cara menanganinya atau mengatasinya, gitu. Yang utama adalah itu, gitu. Karena di setiap saya menjadi pembicara, saya selalu mengatakan bahwa mental health, kesehatan mental itu bukan sebuah tujuan. Kesehatan mental itu adalah sebuah proses. Yang dilihat adalah prosesnya, yang dicari, yang ditangani, yang dipelajari adalah prosesnya, bukan di tujuannya. Seperti itu. Itu sih yang paling utama yang harus dimiliki oleh para pendamping nantinya adalah itu. Dan saya harapkan nanti yaitu dari semoga program yang disarankan oleh Pak Irfan bisa terlaksana, dan kemudian juga dari pihak DP3A juga semoga bisa mempertimbangkan bahwa pendampingan untuk anak ini perlu mendapatkan istilahnya terlebih dahulu pelatihan untuk mendampingi anak-anak ini. Jadi jangan langsung turun langsung begitu ya. Diperlukan pelatihan. Betul. Tentunya harus pengawasan monitoring, juga, evaluasi, betul itu harus berjenjang. Jangan sampai ya diberikan ke orang tua angkat ya, terus disalahgunakan. Ya, itu yang disayangkan. Jadi memang harus ada pengawasan juga ya dari DP3A Kota Makassar. Baik, kita ada di akhir acara, mungkin dari Pak Irfan, Mas Heri sampaikan. Sebagai penutup, mungkin kembali mengingatkan kepada seluruh pendengar Smart FM dan seluruh warga Kota Makassar. Tentunya saya sebagai Satgas mengingatkan, mengingatkan untuk tetap mematuhi prokes dengan tetap mengenakan masker, menjaga jarak, dan tentunya himbauan pemerintah untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 itu kita bisa laksanakan secara maksimal. Terus yang kedua, pemerintah telah memfasilitasi kegiatan vaksinasi nasional. Olehnya itu, mari kita bersama-sama untuk bahu-membahu menyukseskan program pemerintah terkait dengan vaksinasi nasional. Terus yang ketiga, terkait dengan tema kita pada siang hari ini, selain tugas pemerintah, tidak terlepas sebenarnya juga menjadi tugas kita bersama, seperti yang disampaikan tadi Ibu Kadis DP3A, bahwa semua harus ikut andil dalam isu ini, baik pemerintah selaku yang menjalankan menjadi PR untuk kita bersama dalam penanganan kasus bagi anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya. Dan semoga tentunya harapan besar kita untuk kita bersama bahwa semoga pandemi ini cepat berakhir. Pandemi ini cepat berakhir. Amin. Ya, prokesnya jangan sampai dilonggarkan. Siap. Itu paling utama. Oke, dari Mbak Tika. Iya. Cukup singkat saja. Singkat saja, seperti yang saya bilang, saya ulangi lagi, kesehatan mental itu adalah sebuah proses. Jadi nikmati prosesnya, terutama kepada anak-anak. Silahkan dinikmati proses mendampingi anak itu. Dan juga ingat bahwa karakteristik setiap anak berbeda. Jadi
kita harus berdinamika dengan anak tersebut dan jangan membandingkan anak tersebut dengan anak yang lain karena pasti mereka berbeda. Ya, Seperti jadi itu. proses pemulihannya Betul. ini membutuhkan berbeda-beda ya setiap Iya. anak ya. Jadi kita memang yang menjadi pendamping itu memang harus sabar. Harus begitu sabar, ya. betul. Baik, Smart Listeners, sekali lagi anak-anak yang orang tuanya meninggal ini butuh pendampingan, bukan hanya tugas dari pemerintah ataupun pihak terkait ya, tetapi tugas kita bersama bagaimana untuk memberikan pendampingan ya. Kita harus mengetahui dulu kondisi sosialnya seperti apa, kebutuhan anak itu seperti apa. Tentunya diperlukan koordinasi untuk semua pihak dan juga yang terpenting adalah data yang akurat ya. Betul. Sehingga pemerintah ini bisa mengambil kebijakan yang tepat dan tepat, anak-anak ini tidak kehilangan masa depannya. Betul. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Mbak Terima Tika sudah hadir di kasih. studio. Iya. Kemudian dari Pak Irfan juga terima kasih Terima ya. kasih Mbak Mirza. Baik, dan Smart Listeners, demikian untuk Makassar Insight kita di hari ini. Tentunya Makassar Insight akan kembali hadir di minggu depan tentunya dengan topik yang berbeda. Untuk rekaman dari talk show ini Anda bisa langsung saja ya ke channel YouTube Smart FM Makassar ya. Baik, dari lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, sekali lagi terima kasih untuk semua narasumber. Saya Mirza Arianti pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.